seni kolaborasi antara saya dan pohon. Bonsai ini kita tidak bisa murni egois. Jadi ketika batang ini kita kepengin nekuk ke sini ternyata sudah tua, ya patah. 50% keinginan pohon, 50% keinginan saya. Ya sebenarnya studio mumpet ini kan, kenapa mumpet ini? Pasti ada yang mencari. Nek orang sing goleki kok mumpet kan, wong edan ku jenenge goblok banget kan. Saat itu ketemunya mungkin wayang untel, wayang infus, wayang kardus, pengen gaya wayang dari rambut. Dari dulu saya malah mencari keterbatasan itu untuk bisa berdaya guna menjadi kreativitas. Aku sempat ditawan yang suku Onyi, daerah Belitang masuk mati nih terakhir di ending. Mata-mata di biru aku. Mainan apa dak? Gua pistol rakitan. Gua ngumpul gua bosok kono kan. Oke, materi selanjutnya masih Strabus asper serut. Ini saya menemui gaya yang unik. Uniknya di sini adalah bonsai ini memberontak aturan, tapi menarik gitu loh. Bahwa kalau dalam ilmu yang sering kita terima, wah cabang jangan menyilang, ranting jangan menyilang dan lain sebagainya. Apalagi dalam naturalis 5 gaya, wah itu langsung dicoret, nggak boleh. Tapi bagi saya, yuk kita ngelihat pohonnya toh, mau pohon apapun kalau kita kemas bisa jadi bagus kok. Ini kita lihat sekarang. Coba kameranya ke sini, ke bawah. Nah, banyak sekali kan cabang menyilang. Tapi ketika kita expose di sininya, ini seru, menarik, alam membuat seperti ini. Hanya kita nanti akan mengemasnya. Nah, kalau melihat bentuknya dia punya gaya apa ini? Klam atau seperti berumpun. Nah, berumpun itu ya seperti kalau kita mengibaratkan orang ya, kita tinggal bersama di lingkungan keluarga, ada bapak, ibu, anak. Kita berada lebih besar lagi cabangnya, mungkin kita berada di lingkungan kampung, ada Pak RT, Pak RW, ada tetangga dan lain sebagainya. Nah, ini kita aplikasikan menjadi sebuah karya seni dalam ilmu seni bertani ini, ilmu bonsai ini. Wah, ini bekas kawat saya hilangkan dulu. Nggak terlalu panjang, kita pendekkan. Nah, kita press lagi ya, karena ini seperti begini, jilid. Dasarnya pohon ini dari anatomi akar sampai ujung dari gerak dasar pohon ini adalah pohon ini meliuk, miring ke kanan. Dari sini kan kanan, miring ke kanan. Dalam rasionalnya adalah miring ke kanan, berarti karena banyak cabang yang ke kanan, banyak ranting yang ke kanan. Nah, ketika di sini kok juga punya keseimbangan yang hampir mirip, kan ini tidak imbang. Buat apa miring kalau di sini ada titik tumbuhnya? Maka di bagian sebelah kiri ini kita akan lebih kurangi lagi, kita perpendek lagi, kita perkecil lagi supaya terekspos arah geraknya. Seperti itu. Contohnya ini untuk keseimbangan dimensi tetap kita pelihara, cuman kita pendekkan. Sudah menutup, nanti kita bisa mengawati ulang arah tumbuhnya ke sini. Tetap saja lebih subur di sana. Ini hanya sebagai aksen keseimbangan. Keseimbangan apa? Anatomi. Kita bersihkan. Cabang-cabangnya saya lihat sudah anatomis, bisa kita kurangi. Kedua ini sudah ingin saya potong di sini. Sudah terlalu panjang. Kelihatan terekspos.
nanti pelihara ini mas ya. Cian. Dan.
ganti iki esuk ya. Masalah kuwi bekas lilitan kawat itu kalau dia nutrisinya terhambat pasti dia tumbuh baru, daripada susah payah ngirim nutrisi ke daun lewat bekas kawat yang sudah tenggelam kan, dia senang membuat baru. Kita lihat garis iramanya mulai mengarah ke sana, maka nanti kita akan tunggu ini titik tumbuh kecil menjadi mahkota utamanya. Tetap arahnya ke sana, ini hanya aksen untuk keseimbangan saja. Tetap kita matangkan di sini, tumbuhnya ini kita ke sana nanti. Di sini saya potong karena ini terlalu silindris dan kaku gerakannya. Yang lain meliuk-meliuk, kok ini lurus, kan ini tidak sesuai garis irama. Maka saya hilangkan. Nah, ketika mau mengisi kekosongan di sini, nanti akan saya pelihara yang ini kecil. Kita arahkan ke sini untuk aksen. Di sini ketika kosong ini nanti yang menggantikan di sini. Nah, sekarang sebelah sini ini banyak sekali titik tumbuh. Nah, ketika ini terlalu menabrak, terlalu kecil tapi kok memanjang sementara tidak imbang anatominya dengan teman-temannya ini, maka saya juga akan memotong di sini. Nah, untuk ngisi kekosongan yang di sini ada titik tumbuh, nanti ini dihidupkan kecil ini, seperti itu. Lagi ya, enggak apa-apa. Untuk menjadi bonsai yang layak itu memang dibutuhkan basic. Kadang-kadang kita sudah menurunkan bonsai menanam dalam tanah nunggu lama gitu, tapi basic awal programannya itu kurang pas. Bisa jadi kembali nol lagi seperti pohon ini. Kan eman-eman waktunya. Kalau ini biarkan, ini justru malah jadi tarikan ke sini. Nakal-nakalnya melawan doktrin yang selama ini kita jumpai. Kalau yang bawah lebih besar, ini karena ekspresionis lebih bebas lagi mengekspresikan, dan gerak iramanya masih sesuai dengan alur pohonnya, tidak lurus atau melawan seperti tadi. Di sini tadi terisi. Nah, kita nanti bisa mengisi di sini. Ini kita tumbuhkan, bisa mengisi ruang di sini. Jadi akan memotong gerakan ini, gerakan lurus dari sini ke sini silindris. Visual kita akan seolah-olah terpotong dengan adanya titik tumbuh di sini nanti. Nah, ini juga sama. Ini terlalu kecil memanjang. Nanti di titik tumbuh ini atau di sini nanti kita hidupkan sedikit. Seperti itu programannya. Ini juga sama. Ini terlalu lurus sehingga sangat mengganggu, maka kita potong. Kita tunggu titik tumbuh yang ada di bawahnya ini saja yang akan kita pakai. Nah, ini ada titik tumbuh, jadi nanti bisa mengisi kekosongan yang ada di sini dengan
membuat garis irama baru yang lebih sesuai dengan pohonnya. Ini mungkin bisa kita turunkan saja mengisi kosongan yang ada di depan. Kita kembalikan pada kodratnya. Batangnya sudah tua, mungkin bisa jadi akan kembali lagi ketika kita kita ikat dia di sini. Saya ambil tang dulu. Ternyata tidak ada. Dasarnya kita kawati ulang saiki sisane ya Mas ya. Tak copotane iki wah, bekas kawat lama. Samongnya sampai. Kita lanjutkan karena sambil gerimis-gerimis. Jadi pemrograman itu kalau belum mengenal basic kadang-kadang memang jadi nol lagi pohonnya gitu kan. Bukan berarti terus kita memelihara lama terus itu yang lebih bagus, belum tentu. Kadang-kadang orang jual bonsai, wah itu aku lagi memelihara sudah 23 tahun 25 tahun, tapi kalau memang bentuknya tidak proporsional ya akhirnya kan kita beli umur bukan beli bonsai gitu kan. Ini ya sama, kita akan kembalikan nol lagi nih. Daripada nanti sudah menunggu lama programannya malah kurang pas kan, sia-sia waktu kita menunggunya. Jadi mendingan dari sekarang kita kembalikan ke nol, tapi pada saatnya nanti benar-benar sudah anatomis dan proporsional. Keras saudara-saudara, kita potong saja. Alurnya lebih jelas, lebih kelihatan secara anatomi lebih besar yang di sini, lalu semakin mengecil bisa. Maka terkesan kokoh pondasinya. Maka ketika miring pun tetap saja kokoh. Ini saya cepat loh, Bu.
Ora tenan iki. Potongannya miring ben terkesan seolah-olah pohonnya terkelupas di alamnya. Terus ini diperkasar bekas potongan biar tidak seperti bekas potongan gergaji. Harapannya nanti dia bekas potongan itu lapuk. Setelah lapuk akan terkesan seperti patah. Itu kan di sini nanti ke sini. Ruang kosong di sini terisi dengan ini. Kalau tadi kan di sini ada, di sini ada. Karena pohonnya jadi tidak terekspos, hanya rimbun. Ini kita tunggu. Ini untuk yang sini, ini saya rasa tidak perlu. Bisa ini kita pelihara, tapi nanti juga nek jelek kita bisa buang. Ini ke sini. Ini kita kembalikan kodratnya karena agak ke atas. Ya. Iya. Yang lebih baik hilang. Kita pakai ini aja besok.
aja. Ini hanya membuka kawat, jadi belum membutuhkan banyak penjelasan. Saya rasa nek membuka kawat juga rasa dijelaske. Ya paling penjelasannya kalau buka kawat itu dari ujungnya dulu. Karena kalau dari pangkal bisa patah, sia-sia kita mengawati bertahun-tahun kalau endingnya cuma patah. Jadi dari ujung. Nah ujung itu masih lentur, semakin ke pangkal semakin keras. Kita akan bangun ulang pohon ini. Kita deformasi bentuk, harapannya supaya menjadi lebih baik. Ora dililit kan apa senang dililit. Tarik ini luwih aman. Nutrisi makanan ora terganggu. Terus bekas lukane sedikit. Karena hujan kita berteduh dulu sampai menunggu hujan reda, kita lanjutkan lagi. Kalau hujannya tidak reda-reda ya kita belum akan melanjutkan. Kita sekarang mau melanjutkan pengerjaan serut karena kemarin hujan, ini mumpung panas. Jadi hujan kemarin sebenarnya pengen tak terus tapi yang punya nggak boleh toh suruh ngeo, padahal hujan itu kan menurut Anda, menurut saya berkah. Sekarang juga panas ini kan menurut Anda, kalau saya ini energi. Kita lanjutkan, dan ini
serut ini sangat subur. Ini sudah pada tumbuh. Kita nanti penak sekali untuk milih titik tumbuh mana yang akan kita pelihara untuk kelanjutan pohon ini. Saya tak melanjutkan merapikan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Oke, jos. Ini mengkamuflase bekas potongan gergaji, bekas potongan manusia. Jadi kita kamuflase dengan seolah-olah patah, seolah-olah terkelupas, atau seolah-olah termakan hama dari alam. Karena kalau pohon serut ditunggu bekas lukanya untuk menutup itu, apalagi dalam pot, wah edan. Mungkin kita mati pohonnya belum nutup lukanya. Jadi harus dikamuflase. Kecuali kalau digroundkan lagi terus dalam pupuk yang tepat, dalam cuaca yang pas, mungkin bisa menutup dalam jangka waktu 2-3 tahun. Itu pun dalam potongan kecil segini. Kalau besar tetap berat. Kita menunggu nutup luka karena beda seperti ficus, seperti jenis Brigittia religiosa, mungkin anting putri, itu berbeda. Ini untuk sementara biar seperti ini dulu. Karena apa? Saya tidak memotongi ini. Karena ini untuk memompa pertumbuhan ranting biar anatomis dengan batangnya. Maka dia biarkan menggondrong dulu sampai besarnya proporsional dengan cabang-cabang yang ada di sini. Dengan batang-batang utama ini nanti proporsional, baru kita press lagi menuju ke perantingan. Kita press lagi menuju cucu ranting, cicit ranting, dan lain sebagainya. Nah, memang kalau pada umumnya trainer terus cantik, bagus gitu. Tapi kita harus lihat besok kalau jenjang 1 tahun tidak diapa-apakan, berapa bulan tidak ada apa-apakan, dia seperti apa hasilnya. Saya ini masih dalam pembesaran. Terus jangan lupa bekas kawat ini harus sering-sering dikontrol. Sudah membekas sedikit saja, segera dikelupas, dibuka, nggak mungkin akan balik. Tidak perlu menunggu sampai seperti ini sakit pohon, kasihan, nutrisinya terhambat menuju ke ujung-ujung ranting. Terus kawat ini hanya alat bantu untuk membentuk dimensi ruang kosong, ruang isi, seperti pelajaran awal. Jadi kalau kita lihat coba ya, dari paling bawah ini kosong, tapi di sana isi. Ketika di sini lurus, di sini ada, di sini ada, ini ada, ini ada, pojok sana ada. Jadi sebenarnya semua ruang ini akan terisi. Semua ruang terisi dari ranting-ranting itu tadi. Cuman komposisinya, peletakannya itu yang membutuhkan feeling, membutuhkan imajinasi, membutuhkan ketelitian juga. Jadi kalau dilihat secara flat ini penuh, tetapi kalau dilihat secara ruang
ini kosong, tapi jauh di sini terisi. Ada ruang kosong di sini. Untuk membuat volume supaya benda ini benar-benar 3 dimensi atau bahkan 4 dimensi. Kalau hanya satu sisi jadi kayak wayang. Cuman gini dok. Tapi ini akan muncul volume mana yang dalam, mana yang menonjol, mana yang tumbuh ranting, mana yang tumbuh cabang dan lain sebagainya. Nah, cabang di sini memang sengaja ini belum saya potong. Ini nantinya saya akan menunggu ranting atau cabang lagi yang tumbuh arah ke sini. Baru ini akan saya potong. Ketika tumbuh di sini ya ini saya sirikan. Di sini ini saya ginikan. Di sini pun saya inikan. Dan kemungkinan besar ini nanti tumbuh karena di sini banyak sekali titik-titik tumbuh. Ketika ini tumbuh di sini baru yang sini akan saya potong. Jadi tekuannya akan lebih ekstrim. Kalau ini tekuan kawat jelas tidak mungkin. Tekuan kawat itu hanya setengah lingkaran, itu maksimal. Lebih dari itu patah batang. Tapi kalau tekuan alam bisa lebih ekstrim, nyudut ke sana, tumbuh ke sana. Ini dipotong bisa meruncing seperti ini. Di sini fungsinya hanya untuk keseimbangan. Fokusnya pada seperti ini, titik tumbuhnya fokusnya di sini. Di sini hanya untuk keseimbangan pohon ini supaya tidak ada kekosongan di sini. Makanya ini saya bikin pendek-pendek. Nanti kepres. Nah, ketika dilihat dari mahkotanya, mahkota ini adalah mahkota segitiga asimetris. Jadi sebagai top outnya nanti bisa di sini, bisa di sini, bisa ini. Nah, lebih panjang ke sini. Lihat, yang ini pendek. Panjang di sini, ini kita memasuki dimensi waktu. Yang artinya adalah ketika di sini semakin meruncing panjang, itu akan membuat kesan kepanjangan ini tak terhingga. Mungkin 100 tahun bisa sampai Soviet sana atau sampai mana. Seolah-olah seperti itu. Jadi memanjang tanpa putus. Jadi itu dulu pelajaran, kok pelajaran koyo maestro koyo guru. Enggak. Untuk tentang serut ini sampai di sini dulu karena kita masih menunggu pohon ini sehat, pohon ini subur. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Prinsip saya yaitu apa ya? Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi. Sesuatu yang diberikan itu belum tentu berkurang. Kalau kita memberi motor, memberi mobil, memberikan uang ke orang lain mungkin bisa berkurang. Tapi kalau memberikan ilmu, memberikan cinta, memberikan perhatian, berkurang nggak kira-kira? Tidak. Oke, keterbatasan adalah sumber kreativitas. Jangan lupa kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andri Topo, selamat siang.